Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulan Sito Rahayu dan Bu Firda. Kami kelompok 7 membahas modul 8, yaitu pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar anak usia dini, yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber belajar PAUD yang dibimbing oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Prosedur umum pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar di PAUD. 3 langkah yang bisa ditempuh dalam menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar di PAUD, yaitu disusun dengan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ketiga langkah tersebut diimplementasikan atau dinyatakan sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tingkat perkembangan anak yang diharapkan. Maka kita harus menyusun rencana dulu, kemudian melaksanakannya di kelas, dan diadakan tindak lanjut dari hasil daripada perencanaan. Perencanaan. Apakah perencanaan itu? Perencanaan yang matang adalah rencana yang disusun secara sistematis dalam pola pemikiran yang menyeluruh dan memberikan landasan yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Dan perencanaan ini untuk memudahkan merumuskan kegiatan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar di PAUD, sebaiknya menggunakan formula what, why, when, who, where, and how. B. Langkah pelaksanaan. Langkah pelaksanaan yaitu melakukan berbagai kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan ini, maka guru harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengajukan berbagai pertanyaan tentang berbagai hal yang belum diketahuinya. Guru juga harus melakukan proses bimbingan dan pengawasan yang seksama, baik dalam kegiatan yang dilakukan secara kelompok maupun individu. C. Langkah tindak lanjut. Langkah tindak lanjut dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan dimaknai untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman anak terhadap berbagai hal yang telah dipelajarinya dari lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar yang telah dilaksanakan dan mengembangkan pencapaian perkembangan berikut. Dengan melakukan kegiatan ini, tindak lanjut, guru akan segera mengetahui apakah tingkat perkembangan yang telah dicapai oleh anak atau sebaliknya. Kemudian, dampak pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Dampak pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar pendidikan anak usia dini yaitu suasana pembelajaran menjadi lebih alami, menyenangkan, berkesan, dan memberi keseimbangan dalam belajar bagi anak, dan membawa anak-anak mengetahui suatu objek lingkungan belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, namun juga dapat terjadi di luar ruang kelas. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini banyak memberikan dukungan terhadap pencapaian standar tingkat perkembangan anak yang tertera dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini. Standar tingkat perkembangan anak usia dini tersebut mencakup aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, dan sosial emosional. Kiat-kiat dalam pemanfaatan lingkungan sumber belajar. Pertama, amati apa saja yang menarik perhatian anak. Kemudian, pilihan pendekatan pembelajaran yang tepat. Bertanyalah dengan menggunakan pertanyaan terbuka.
Gunakan kosakata yang beragam dan menjelaskan hal-hal baru. Dan yang terakhir, usahakan mengetahui banyak hal tentang anak. Keaktivitasan guru PAUD merupakan faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar bagi anak usia dini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.